Nah, kemudian yang tidak terjadi di tahun-tahun dalam peta yang dibuat itu yang ya sekitar berapa persen? Kayak mau pergi umroh, umrohin orang tua, alhamdulillah sudah bisa pergi walaupun pakai uangnya orang tua. Itu orang tua yang memilih umroh sendiri. Tapi kan terlaksana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Daily Mobi dan pada episode hari ini sangat spesial banget karena di penghujung tahun ini saya mau interview sama salah satu suhunya YouTuber di Makassar. Suhu tuh. Nah, suhu atau temperatur? Temperatur. Temperatur. Jadi saya mengucapkan selamat datang buat Kak Sul. Ya. Selamat datang juga. Selamat datang di Daily Mochi. Kita bakalan bincang-bincang ringan aja kok. Selamat datang juga di Sulpunna. Hai, selamat datang. Nah, ini Sulpunna atau Yolopi? Sulpunna. Sulpunna, di channelnya Sulpunna ya. Kita mau tanya nih Kak Sul tentang 2020 dan 2021. Nah, di 2020 ini apakah Kak Sul ini ikhlas untuk melepaskan 2020 atau masih ada segelintir beban yang sepertinya harus dituntaskan dulu sebelum lanjut ke 2021? Masalah keikhlasan ini untuk meninggalkan. Iya, betul. Kalau masalah ikhlas tidak ikhlasnya ya harus ikhlas karena ini kan waktu kita tidak bisa menahan atau menghentikan. Waktu itu terus berjalan sementara keinginan-keinginan yang banyak yang masih belum terselesaikan, ya kita usahakan bagaimana bisa selesaikan secepatnya dengan ikhtiar usaha dan harus juga dengan doa. Kalau kita sudah berusaha dan sudah juga berdoa tapi belum dikabulkan ya itu gunanya sabar. Oh, itu gunanya sabar ya, mantap mantap. Kalau berhasil ya itu gunanya syukur. Oh gitu. Jadi cuma dua aja sebenarnya fungsi kita di dunia ini. Kalau kita diberi rezeki ya bersyukur, kalau diberi ujian ya bersabar. Bersabar ya. Jadi itu saya tugas tak antara bersyukur atau bersabar. Ini saya berada di dekat kasus ini harus bersabar atau bersyukur? Ya, ya harus bersyukur. Harus bersyukur karena bukan musibah, ini suatu ini suatu bentuk yang karena saya juga tidak dicari sama badan bencana enggak. Iya, berarti saya harus disyukurin. Bagian bencana jadi harus disyukurin dong. Nah, kita ngomong tentang resolusi ini. Kak Sul pernah bikin resolusi nggak untuk di tahun 2000 dulu, di tahun 2019 pernah bikin resolusi nggak nanti di tahun 2020 saya pengen begini dan sebagainya. Kalau sebelumnya itu sebenarnya saya sudah bikin peta hidup. Wah. Itu sampai ditempel di dinding atau? Kalau itu hari masih di buku, jadi peta hidup itu saya bikin sampai umur 75 tahun. Berapa lama itu? Enggak, satu lembar saja. Satu lembar jadi saja. kita bikin kolom, kebetulan itu hari karena saya sudah berumur 20-an atau 21 itu, jadi sekarang saya 40 ya? Karena lahir 81. Ya, berarti 39 mendekati 40. Jadi saya mulai dari di umur 20. Kebetulan itu hari ke-81 umur 20. Berarti selesai kuliah, Dik? Atau masih kuliah? 81? Belum lahir. Belum lahir, Pak. Jadi di umur 20 itu aduh, saya ingat dulu. Karena saya ingatku target saya menikah itu hari umur 25 bekerja. Oke, 25 bekerja. 27 tahun menikah. 28 harus punya rumah. Oke. Karena sudah ada Sudah ada keluarga, ada istri, ada anak, jadi harus ada rumah. Target lagi itu hari ada mobil. Oke, ada mobil. Kemudian kebetulan itu hari saya masih kerja di perusahaan, jadi saya target untuk bisa menjadi pimpinan di perusahaan itu. Jadi setiap tahun itu memang ada target-target yang di kolom-kolom itu saya kasih memang target. Ini harus terpenuhi. Iya, harus bukan terpenuhi, harus dilaksanakan sampai menikah itu hari di akhir 2008. Itu sesuai target semuanya. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Namanya kita usaha tetap Allah yang menentukan. Jadi menikah sudah sesuai target?
target itu hari umur 27 tahun di tahun 2008. Jadi 2008 itu harus menikah. Dan yang terjadi. Dan terjadi akhir 2008 itu saya alhamdulillah menikah. Alhamdulillah. Jadi ada videonya. Target menikah akhir 2008, akhirnya memilih menikahi pilihan orang tua. Karena saya pilot pilihan orang tua. Wah, keren pilot. Saya harus pilot juga nih kayaknya nanti. Nah, kemudian yang tidak terjadi di tahun-tahun dalam peta yang dibuat itu sekitar berapa persen? Kayak mau pergi umroh, umrohin orang tua, alhamdulillah sudah bisa pergi walaupun pakai uangnya orang tua. Itu orang tua yang memilih umroh sendiri. Tapi kan terlaksana tuh. Naikin haji orang tua. Pakai uangnya orang tua. Kalau bisa rezeki dari saya bisa kasih untuk orang tua. Saya naik haji bersama istri dan anak-anak belum. Jadi sebenarnya masih banyak di kolom-kolom itu, masih banyak target-target yang belum tercapai. Berarti Kak Sul ini tipikal orang yang merencanakan segala sesuatu ke depannya. Kita harus tertarget, terfokus. Jadi ketika kita bekerja, kita harus ada tujuan. Betul sih. Karena harus apa yang kita jalani itu harus ada jalanan. Kita sudah tahu ini jalanan mau kemana, dan kita harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jalanan itu. Berarti semuanya tujuan itu tidak berjalan secara sia-sia, Kak Sul ya. Jadi bagaimana dalam hidup ini kita selalu bisa memberikan manfaat. Nah, menurut Kak Sul sendiri itu seberapa pentingnya sih kita sebagai manusia yang ada di bumi ini untuk melakukan resolusi untuk tujuan-tujuan kita ke depannya? Penting sekali, penting banget. Penting banget? Iya, penting banget. Karena kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kalau kita sudah tahu itu, gampang sekali kita menjalani hidup. Jadi sejauh ini sudah tahu tujuan? Alhamdulillah, setelah baca kitab perjalanan hidup apa semua segala-galanya. Banyak belajar ya dari baca buku Kak Sul. Sama pengalaman. Kita kan diciptakan di bumi ini, manusia diciptakan dan jin diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk beribadah. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan, ketika kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita usahakan bagaimana semua yang kita perbuat itu memiliki ibadah. Bernilai ibadah ya semuanya. Jadi kalau misalnya kita ada target bilang harus untung rugi, kalau saya sekarang harus target antara neraka atau surga. Ya, jadi setiap apa yang saya lakukan ini, apakah ini bernilai ibadah atau tidak? Kalau tidak, ya jangan lakukan. Karena itu tadi akhir dari kehidupan ini. Ya, kembali ke akhirat. Kalau akhirat kita, kalau bukan neraka ya surga. Tinggal kita pilih mami. Aduh, by the way saya ngeri kok bahas kayak gini ya. Karena kita di dunia ini tempat meninggal. Tempat meninggal? Iya, tempat tinggal kita di akhirat. Kehidupan kekal. Jadi kita tinggal mau pilih mau kekal di neraka atau mau kekal di surga. Itu saja. Betul. Itu tadi yang saya targetkan, paling lama saya hidup di dunia, target saya 75 tahun. Itu pun mungkin kalau di atas 60-an sudah bungkuk-bungkuknya atau bagaimana. Berarti di tahun sebelum 70-an itu ada target-target dulu yang harus dipenuhi. Iya. Bagaimana jika seandainya, kita kan nggak tahu ajal dia, bagaimana jika seandainya target-target itu tidak terpenuhi? Ya, makanya mulai hari ini kita perbaiki memang hidup tak. Itu tadi yang biar target-target yang lain. Ya, intinya itu ketika kita sudah berbuat baik hari ini, insya Allah itu esok kita sudah bisa menuai kebaikan. Artinya misalnya kita petani, kita tanam padi, biasa kan tumbuh rumput. Ada hama. Ada yang akan mengganggu. Ketika kita berbuat baik, orang lain biasa masih menganggap itu kurang baik. Kadang sih. Dan memang begitu. Bukan lagi kadang, dan memang begitu. Kita bisa mengkontrol semua orang menilai kita baik ya. Karena kita kan cuma punya 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 1 mulut. Daripada kita menggunakan untuk menutup orang lain. Ya, kita pakai tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Kalau mau hidup tak tenang. Kembali lagi tadi yang di sawah. Ketika kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak tumbuh padi. Ya, itu logikanya, gitu loh. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti ada yang selalu
mengatakan bahwa itu tidak baik. Tapi ketika kita berbuat tidak baik, ya pasti sudah akan menilai kita tidak baik. Jadi tinggal kita pilih. Harapannya nih di tahun 2021, Kak Sul, apa yang ingin dilakukan? Banyak sekali sebenarnya. Kalau di 2021 itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Bisa disebutkan. Di Dailymochi salah satunya? Ya itu tadi harapan-harapan yang belum tercapai di 2020 ya kita usahakan lagi capai di 2021. Revolusi yang terjadi di 2020 yang belum selesai. Ya kita kasih pindah lagi ke 21 misalnya yang tadi itu nih haji. Tapi tidak ada penambahan sebelumnya. Artinya sesuatu yang dituliskan di 2020 kemudian ternyata ingin ditambahkan lagi 2021 dengan sesuatu yang baru. Ya bisa. Tinggal kita lihat Mami kondisi. Kondisi. Ini kan paling yang kalau kita sudah berumur begini kayak memasuki hidup yang dewasa begitu, kita kan tinggal memikirkan anak-anak. By the way, saya harus membalas dengan apa ya? Memikirkan anak-anak tuh, anaknya orang. Enggak maksudnya anak dari. Ya alhamdulillah saya dikarunia 3 orang anak ya, jadi saya mungkin fokus ke untuk mendidik anak ya. Biaya pendidikannya, biaya bagaimana dia nanti hidup ke depannya. Itu kan saya harus pikirkan mulai dari sekarang. Yang bertanggung jawab. Karena kita laki-laki itu bukan menikahi seorang wanita karena cinta. Setelah menikah bukan merawat cinta itu dari kasih sayang, bukan cuma kasih sayang tapi dari kasih uang. Oh mantap sekali, betul. Dan ketika seorang laki-laki tidak bisa bertanggung jawab ya mungkin itu kurang bisa disebut sebagai seorang laki-laki. Jadi buat laki-laki di luar sana harus tetap bertanggung jawab. Ya, kan itu yang tanggung jawab yang paling penting untuk seorang laki-laki. Karena kalau kalian tidak bertanggung jawab, artinya kalian bukan seorang laki-laki. Terima kasih Kak Sulpuna sudah jalan-jalan di Dailymochi dan terakhir sebelum saya closing, ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton Dailymochi pada hari ini, gimana caranya biar dia lebih bersemangat lagi membangun hidup, biar lebih berwarna gitu hidupnya Kak? Yang paling pertama untuk subscribernya Dailymochi rajin-rajin nonton videonya supaya bertambah viewersnya, dan yang belum subscribe memang bagi karena mumpung masih gratis. Dan pesan khusus untuk Dailymochi, tetaplah jadi orang baik. Amin. Itu ya. Terima kasih Kak Sul.